Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya, Alfatar Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara install paket tracer dan pengenalan aplikasi tersebut. Ikuti video ini sampai dengan selesai ya. Baik, kita akan coba untuk menginstal di sini paket tracer. Ini saya akan install paket tracernya. Double klik ya di sini. Maka akan muncul kotak dialog ini, kita next, lalu jangan lupa kita klik I accept, lalu next, kita next lagi. Lalu di sini kita next lagi. Kita pastikan hanya tampil desktop, kita next lalu install. Nah, di sini kita menunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, yang terakhir adalah kita klik finish, langsung menuju atau membuka aplikasi tersebut. Nah, di sini jangan lupa untuk kita klik allow access. Nah, kemudian saya besarkan dulu. Nah, di aplikasi paket tracer ini saya kenalkan terlebih dahulu. Di sini adalah file sampai dengan help. Ini adalah menunya, nanti dibuka. Lalu yang kedua adalah toolbar. Di sini ada toolbar new, lalu open. Ini adalah open untuk membuka nama file yang sudah kita simpan, lalu save untuk menyimpan. Lalu ini ada zoom in, zoom out ya, beberapa toolbar yang perlu nanti untuk dipakai. Lalu ini untuk merubah warna. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada toolbar sebelah kanan, toolbox ya, ini untuk menseleksi. Yang kedua untuk menggeser ke kanan kiri. Lalu untuk yang ketiga ini adalah untuk memberi keterangan. Nah, ini saya contohkan seperti ini ya, kita geser bisa. Lalu yang keempat ini adalah silang untuk menghapus atau mendelete. Ini adalah zoom in dan zoom out ya, ini kaitannya adalah zoom in zoom out. Ini untuk pengiriman data. Nah, oke, di sini ada perangkat atau device-nya adalah router, switch, hub, dan pengkabelan, lalu end user, dan semua nanti ini kita akan pelajari satu persatu. Nah, di sini akan saya contohkan untuk menghubungkan antar dua PC ataupun laptop. Ini cara menampilkannya seperti itu. Kita klik gambar komputer ini atau device komputer, lalu kita klik. Nah, ini sudah jadi dua komputer ini atau dua PC ini kita akan hubungkan. Nah, ini saya contohkan untuk menghapusnya. Gitu cara menghapusnya. Kita kembalikan lagi. Ada dua PC, ini untuk menggesernya, untuk menseleksi agar keduanya pindah. Nah, ini untuk fungsi dari seleksi. Lalu ini untuk menggeser kalau perangkatnya atau device-nya sudah banyak. Oke, saya akan beri keterangan, misalkan ini komputer 1. Lalu yang kedua ini adalah komputer 2. Nah, untuk keterangan ini fungsinya seperti ini agar kita tidak bingung. Jadi di sini ada untuk pemberian nama pada device atau perangkat. Oke, di sini saya akan tambahkan misalkan hub, salah satu media penghubung. Di sini adalah hub. Ini saya kasih keterangan dulu adalah hub. Nah, seperti ini. Lalu kemudian saya akan beri atau saya akan perkenalkan pengkabelannya. Ini adalah pengkabelan secara otomatis. Artinya secara otomatis kita menghubungkan komputer 1 dengan komputer 2, otomatis dia akan mendeteksi pengkabelan apa yang cocok antar keduanya.
Nah, di sini adalah kabel konsul. Kabel konsul ini untuk menghubungkan antara router dengan PC. Karena ini router dengan router, maka merah di sini kita hapus dulu. Lalu yang ketiga adalah strike, pengkabelan secara strike. Nah, ini kalau kita strike kita bisa lihat menghubungkan antar dua komputer secara langsung. Ini jangan kita menggunakan strike, maka akan ada tanda merah. Nah, sekarang kita akan pakai yang crossover. Kita bisa lihat di sini ada hijau dan hijau. Ini menandakan bahwa komputer bisa atau sudah benar. Oke, sedangkan kalau kita menggunakan hub, barulah kita menggunakan kabel secara strike. Nah, kalau menggunakan media penghubung seperti ini, maka dia akan hijau atau terhubung. Oke, saya akan contohkan untuk menghubungkan antar kedua ini saja tanpa media penghubung. Nah, maka di sini saya akan pilih kabel dengan cross atau secara cross. Nah, di sini saya akan coba apakah si komputer 1 bisa berhubung dengan komputer 2. Nah, ini jawabannya. Dalam satu komunikasi atau penghubungan data atau koneksivitas itu perlu adanya secara fisik. Nah, ini sudah kita setting secara fisik. Lalu yang kedua adalah secara logik. Secara logik itu adalah harus adanya IP address di antara kedua PC tersebut. Nah, di sini untuk menambahkan kita klik desktop lalu kita klik IP konfigurasi. Nah, di sini saya contohkan untuk kelas C. Mungkin Anda sudah pernah belajar kelas A, kelas B, kelas C. Nah, di sini saya akan contohkan kelas C 192.168.1.1. Nah, kita silang. Lalu yang kedua ini saya akan beri IP address-nya, IP konfigurasi saya klik 192.168 misalkan 1.2. Subnet masknya otomatis, lalu default gateway kosong, DNS kosong. Nah, ini. Oke, saya akan coba hubungkan. Nah, kita bisa lihat di bawah ini ada keterangan sukses ya. Artinya dari secara fisik kita sudah hubungkan dan secara logik kita sudah beri IP address, maka keduanya bisa saling terhubung atau connect. Nah, ini kita hapus dulu. Saya akan coba menggunakan ping atau mengujinya dengan menggunakan command prompt. Saya masuk command prompt, di sini saya ketik ping 192.168.1.2. Nah, reply from artinya ini adalah menandakan bahwa komputer 1 dengan komputer 2 ini bisa saling terhubung. Nah, begitu juga dengan atau dari PC kedua. Nih, dari PC 2 saya akan ping 192.168.1.1. Nah, seperti itu. Artinya menandakan bahwa komputer 1 dengan komputer 2 ini saling terkonek. Nah, saya akan coba dari komputer 2. Nah, ini juga akan sama, sukses. Oke, sukses keduanya. Ini kita bisa hapus langsung. Ya, di sini. Selanjutnya saya akan hapus kabelnya. Saya akan menggunakan media penghubung. Media penghubung maka saya pakai kabel strike. Nah, ini saya akan hubungkan PC1 ke hub, PC2 ke hub. Nah, ini PC1 dan PC2 saling terhubung ke hub. Oke, saya pastikan IP address saya akan ubah dulu. IP address saya ganti angka 1 ini menjadi misalkan contoh 50. Ini kosongkan ya, DNS kita kosongkan, gateway kita kosongkan. Lalu yang kedua, ini saya akan ganti menjadi 100, lalu saya akan coba kembali untuk menghubungkan menggunakan yang seperti gambar email ini. Nah, ini sukses. Lalu yang kedua sukses juga. Lalu saya akan delete ulang. Selanjutnya saya akan coba menggunakan ping. Saya akan coba misalkan untuk ping 192.168.1.2. Coba 1.2. Lalu di sini
Ini menandakan request timeout, ini artinya tidak terhubung atau tidak ada IP address yang saya ketikkan dengan menggunakan ping ini, menandakan IP yang saya ketikin ini tidak terhubung. Lalu yang kedua, di sini saya akan coba 192.168.1.100. Nah, ini bisa terhubung. Nah, seperti itu ya, saya silang. Oke. Lalu yang kedua, ini dari komputer 2 saya akan coba lagi menggunakan ping 192.168.1.50 tadi ya di sana. Maka di sini reply form, artinya komputer 1 dengan komputer 2 terhubung. Coba kalau saya akan coba dengan menggunakan 192 ping 192.168.1.1 tidak terhubung atau request timeout ya. IP ini menandakan bahwa tidak terhubung, IP yang saya ketikkan salah atau tidak ada dalam jaringan tersebut. Makanya dia ada tulisan request timeout. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sukses. Kita coba lagi, ini adalah sukses. Ini adalah tugas kita nanti untuk menghubungkan beberapa device agar saling terhubung, baik itu menggunakan media penghubung ataupun tanpa menggunakan media penghubung. Nah, di sini saya akan simpan terlebih dahulu. Saya akan simpan dengan nama misalkan contoh latihan 1. Nah, ini saya akan klik save. Ya, seperti itu. Akan coba masuk ke dalam aplikasi pakai tracernya sini. Nah, ini kita udah masuk ke dalam aplikasi, kita klik toolbar open. Nah, ini latihan 1, saya cancel dulu, open latihan 1, klik lalu open lagi, maka akan tampil. Kita coba masih connect enggak. Oke, rupanya connect. Oke, saya rasa itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.